Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 15 akan mempresentasikan makalah hasil kita yang berjudul Model Pembelajaran Pencapaian Konsep-konsep. Materi yang pertama yang akan dipaparkan oleh teman saya yang bernama Eli Marta, dan yang kedua dengan saya sendiri, Lisna Sophia, akan memaparkan penerapan model pembelajaran pencapaian konsep itu sendiri. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan yang pertama, pengertian model pembelajaran pencapaian konsep-konsep. Yang kedua, langkah model pembelajaran pencapaian konsep-konsep. Dan yang ketiga, kelebihan dan kekurangan dari model tersebut. Dua, langkah-langkah model pembelajaran pencapaian konsep-konsep, yaitu yang tahap pertama, penyajian data dan identifikasi konsep. Nah, di sini guru harus menyajikan contoh-contoh yang telah dilabeli, dan siswa juga harus bisa membandingkan sifat-sifat atau ciri-ciri dalam contoh positif dan contoh negatif. Yang kedua atau tahap kedua, pengujian pencapaian konsep. Nah, si siswa harus bisa mengidentifikasi contoh-contoh tambahan yang tidak dilabeli dengan tanda ya atau tidak. Dan guru harus menguji hipotesis, menamai konsep, dan menyatakan kembali definisi-definisi menurut sifat-sifat atau ciri-ciri yang paling esensial. Dan tahap yang ketiga, analisis strategi-strategi berpikir. Nah, si siswa harus mendeskripsikan pemikiran-pemikiran, dan siswa juga harus mendiskusikan peran, sifat-sifat, dan hipotesis-hipotesis. Terakhir atau yang ketiga, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran pencapaian konsep-konsep. Dan kelebihannya yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan untuk belajar dengan cara yang lebih mudah dan efektif di masa depan. Yang kedua, lebih mengaktifkan keterlibatan mental, sehingga konsep yang diperoleh siswa lebih lama dapat diingat dan akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Kekurangan pencapaian konsep ialah yang pertama, dibutuhkannya biaya yang besar dan waktu yang lama untuk pembuatan dan pengembangan perangkat belajar. Yang kedua, bila jumlah siswa dalam satu kelas sangat besar, maka pengajaran akan kesulitan dalam membimbing siswa yang membutuhkan bimbingan. Berikutnya, penerapan model pembelajaran pencapaian konsep dalam PAI yang akan dijelaskan oleh Teh Lisna. Baiklah, saya akan memberikan gambaran atau contoh model pembelajaran pencapaian konsep-konsep dalam pelajaran PAI, yang mana saya kali ini akan memberikan penerapan dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, yaitu mengenai tahapan atau langkah model pembelajaran pencapaian konsep ini, yang mana yang pertama, guru menyajikan data atau materi yang akan dipelajari berbentuk contoh dan non-contoh. Di sini saya mengambil tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam, temanya Khulafaur Rasyidin. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya seorang guru membagi dulu untuk kelompok diskusi, yang mana nanti si siswa itu untuk mendiskusikan atau mengemukakan pemikiran-pemikiran mereka terhadap materi yang sudah disajikan oleh guru. Di sini saya menyajikan contoh dan non-contoh yang mana di dalamnya terdapat nama-nama sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan langkah yang kedua, siswa diharapkan untuk menganalisis pemikiran-pemikiran mereka mengenai nama-nama di dalam ini. Lalu dari hasil diskusi siswa, pemikiran-pemikiran siswa, otomatis mereka akan berbeda pandangan atau mengemukakan hipotesis yang berbeda-beda mengenai pemikiran mereka. Mungkin saja ada yang berpendapat
nama-nama di sini merupakan sahabat Rasulullah semuanya. Mungkin ada juga yang berpendapat bahwa ini nama-nama menantu Rasulullah, maka bakal timbul perbedaan-perbedaan pemikiran-pemikiran dari siswa itu sendiri. Lalu langkah selanjutnya, guru menambahkan contoh lagi. Di sini sudah terlihat contoh-contoh yang ditambahkan, contoh dan non-contoh yang tadi ditambahkan. Lalu siswa disuruh menganalisis kembali nama-nama yang telah disajikan. Dari hasil diskusi itu, maka siswa disuruh mengemukakan pendapat atau pemikiran-pemikiran dari masing-masing kelompok mengenai keempat tokoh yang telah dicantumkan oleh guru tersebut. Lalu setelah itu, di tahap terakhir, guru menjelaskan dan memberikan definisi-definisi tentang pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Jadi dari model pembelajaran pencapaian konsep ini lebih menekankan ke berpikir siswa, menganalisis dan mencari konsep sendiri. Jadi pembelajaran ini cukup relatif untuk jenjang SMA, karena kalau jenjang SD ataupun tahap awal SMP itu kemungkinan sulit mereka untuk berpikir lebih jauh untuk menemukan konsep-konsep yang berkaitan dengan materi itu. Mungkin ini aja yang bisa saya paparkan. Mudah-mudahan menjadi ada gambaran gitu ya mengenai model pembelajaran ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah, hanya itu saja yang bisa kami sampaikan dari materi model pembelajaran pencapaian konsep-konsep. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun ada pemaparan yang kurang dimengerti, karena kita juga masih belajar. Untuk penerapannya hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan ada bayangan untuk teman-teman semuanya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.